Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah part kedua dari seri pembelajaran kita The Integrity of the Bible. Apa itu Alkitab yang sering dikutip oleh Muslim? Kalau orang Kristen ditanya apa buktinya Alkitab adalah wahyu atau firman daripada Tuhan? Ada 4 hal. Yang pertama, nubuatan yang digenapi, fulfilled prophecies. Yang kedua, Alkitab ditulis oleh saksi-saksi mata. Yang ketiga, didukung oleh data sejarah dan arkeologi. Tidak bisa bertentangan dengan sejarah manusia. Yang keempat, ada grand design Allah, yaitu benang merah yang tidak terputus, satu pesan dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Alkitab tidak ditulis secara acak-acakan ataupun amburadul seperti Quran. Mengapa harus dengan nubuatan yang digenapi? Kita baca dulu dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang berdiam di dalam kekekalan dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Apa arti ayat ini? Apa artinya Allah berdiam di tempat yang tinggi, di dalam kekekalan, dan di tempat yang kudus? Di tempat yang tinggi artinya dia berdiam di dalam dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi kita, yaitu di dalam dimensi ke-10. Di dalam kekekalan artinya di mata Tuhan tidak ada yang namanya waktu. Bagi Tuhan tidak ada yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Di hadapan Tuhan, dia bisa melihat segala-galanya. Dia tidak mengenal yang namanya waktu. Tempat kudus artinya terpisah dari segala sesuatu. Artinya, ketika Allah mengatakan dia berdiam di tempat tinggi, di dalam kekekalan, dan di tempat yang kudus, maksudnya adalah Allah berdiam di luar dimensi ruang dan waktu kita, yaitu yang kita sebut dengan hyperdimension atau dimensi tertinggi. Allah berdiam di dalam dimensi 10. Manusia adalah makhluk 3 dimensi yang hidup dalam 4 dimensi. Dimensi keempat disebut juga time-space continuum atau dimensi waktu, sehingga manusia melihat segala sesuatu per sequence atau per kejadian. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan adalah makhluk di dalam dimensi tertinggi. Dia tinggal di luar dimensi ruang dan waktu, sehingga bagi Tuhan tidak ada yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dia melihat segala sesuatu secara bersamaan. Dia tahu apa yang akan terjadi bahkan sebelum hal itu terjadi. Tuhan tidak mempunyai awal dan dia tidak mempunyai akhir, sebab dia sendirilah yang menciptakan waktu. Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan mengatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Artinya dia sudah memberitahukan sejak semula apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Konsekuensi Allah berada di luar dimensi ruang dan waktu adalah maha tahu. Tuhan berbicara dalam bentuk nubuatan. Artinya Tuhan berbicara dan memberitahu lebih dulu segala sesuatu yang belum terjadi jauh sebelum hal itu terjadi. Bukan hanya beberapa hari atau beberapa jam, melainkan ratusan tahun sebelum hal itu terjadi. Tuhan sudah mengatakannya dengan tepat kapan dan bagaimana, di mana hal itu akan terjadi. Inilah namanya nubuatan. Dengan kata lain, Tuhan telah menulis sejarah lebih dulu sebelum segala sesuatunya terjadi. Dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan 10, Tuhan berkata, I am God, there is none like me, who declare the end from the beginning. Jadi dia sudah menyatakan akhir segala sesuatu sejak awalnya. Dari sejak zaman purbakala, hal-hal yang belum pernah terjadi. Alam semesta ini terdiri dari 10 dimensi, 4 terukur dan dapat dihitung, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan waktu, sedangkan 6 yang kita sebut dengan hyperdimension atau dimensi metafisika, dimensi roh tidak dapat diukur. 6 dimensi ini melengkung 10 pangkat minus 33 cm. Ini didapat dengan percepatan atom. Artinya, hyperdimension atau dimensi roh ini tidak dapat dikenakan persamaan matematika. Jika ada makhluk dari dimensi yang lebih tinggi masuk ke dimensi yang lebih rendah, maka waktu akan melengkung 10 pangkat minus 33. Prinsip dimensi alam semesta yang pertama adalah semakin tinggi dimensi suatu makhluk, maka semakin besar kapabilitas atau kemampuannya. Yang kedua, makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Sebaliknya, makhluk dengan dimensi lebih rendah tidak bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, malaikat di dalam Quran, hadis, dan di dalam Alkitab bisa mengambil rupa dan menjelma menjadi manusia, sama seperti kita. Tetapi sebaliknya, manusia tidak bisa menjelma menjadi malaikat atau manusia menjelma menjadi Allah. Prinsip yang ketiga,
Untuk suatu makhluk masih mempunyai daging dan tulang seperti Yesus dengan tubuh kemuliaan dan bisa menembus materi atau tembok, minimal dia harus berada di dalam dimensi ke-10. Makhluk dengan 8 dimensi ke atas bisa berada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara bersamaan. Jadi konsekuensi dari Tuhan sebagai makhluk ilahi dengan dimensi tertinggi adalah dia adalah makhluk yang berdiam di dalam dimensi tertinggi. Dia bisa menjadi apa saja, artinya dia bisa mengambil rupa makhluk apa saja dalam dimensi di bawahnya, dan Tuhan bisa menjadi berapapun yang dia mau. Ini yang kita sebut dengan maha kuasa atau omnipoten. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Tuhan bisa berada dimanapun sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dia bisa berada di surga sekaligus dia berada di bumi. Ini yang disebut dengan maha hadir atau omnipresent. Tuhan mengetahui segala sesuatu di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini yang kita sebut dengan maha tahu atau omniscience. Dan dia juga disebut maha kudus. Artinya dia terpisah dari makhluk lainnya dan tidak ada yang sama seperti dia. Dialah satu-satunya penyebab dan pencipta segala sesuatu. Atribut Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu, dia sudah menyatakan segala sesuatu lebih dulu, bahkan sebelum hal itu terjadi, yang kita sebut dengan nubuatan, mempunyai keuntungan bagi kita. Itulah sebabnya kita bisa membedakan Alkitab dengan buku karangan manusia lainnya. J. Barton Payne dalam Encyclopedia of Biblical Prophecy, dia sudah mengkatalogkan ada 8.362 nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita, dan 350 nubuatan tentang Mesias. Yang luar biasa adalah, untuk digenapinya 8 nubuatan saja muncul dalam diri satu orang, probabilitasnya adalah 1 dibanding 10 pangkat 17. Ini sama dengan satu kota Texas, yaitu satu pulau Kalimantan, yang luasnya sekitar 1,579 juta kilometer, dipenuhi dengan koin setinggi setengah meter, dan hanya satu koin yang ditandai. Maka ketika mata Anda ditutup dan Anda dapat mengambil satu koin yang ditandai ini dengan tepat dalam satu kali percobaan, itulah probabilitasnya munculnya 8 nubuatan digenapi dalam diri Yesus. Untuk 48 nubuatan digenapi dalam diri satu orang, probabilitasnya adalah 1 dibanding 10 pangkat 157. Ini di luar hitungan manusia, artinya mustahil atau impossible tanpa campur tangan Tuhan. Ini seperti seluruh alam semesta diisi dengan koin, dan hanya satu koin yang ditandai. Maka dalam satu kali percobaan harus diambil dengan tepat satu koin ini. Itulah probabilitas 1 dibanding 10 pangkat 157. Anda bisa membaca ini di dalam bukunya Dr. Peter Stoner, judulnya Science Speaks, tentang bagaimana Yesus menggenapi seluruh nubuatan ini. Kita tahu bahwa Yesus menggenapi lebih dari 350 nubuatan dengan tepat. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus di Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikian juga dia berkata kepada murid-muridnya ketika dia menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi para nabi mulai dari Adam sampai dengan Nabi Maleaki bernubuat tentang kedatangan seorang Goel atau penebus. Di Galatia 4 ayat 4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya atau in the fullness of time, itu artinya setelah semua nubuatan diberikan oleh para nabi di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Allah memberikan nubuatannya secara progresif dari generasi ke generasi. Allah memberikan nubuatannya secara progresif dari generasi ke generasi. Sama seperti kalau kita mengirimkan paket dari Amerika ke Indonesia. Paket akan disortir dulu di negara mana. Kemudian provinsinya, kecamatannya, kelurahannya, RT-nya, jalannya, dan kemudian nomor rumahnya. Sehingga paket tersebut tidak salah alamat, tepat sampai di rumah Anda. Demikian juga dengan Tuhan. Dia memberikan nubuatan secara umum bahwa Goel atau benih yang dijanjikan menjadi juru selamat berasal dari benih seorang perempuan. Kemudian dari semua anak-anak Adam, Tuhan memilih garis keturunan Set. Dan dari semua anak-anak Set, dia memilih Nuh.
Nuh mempunyai 3 anak, dan Tuhan memilih Sem. Dan dari semua anak-anak Sem, Tuhan memilih Abraham, dan dia membuat perjanjian secara khusus dengan Abraham. Abraham mempunyai 8 anak, dan dia mengikat perjanjian dengan Ishak dan Yakub. Yakub mempunyai 12 anak, dan dari semua suku-suku Israel, dia memilih Yehuda. Dari keluarga ini, keluarga atau suku Yehuda, dia memilih Isai. Dan dari anak-anak Isai, Tuhan memilih Daud. Sehingga Mesias disebut juga keturunan Daud atau anak Daud. Apa tujuan nubuatan tersebut diberikan secara bertahap atau progresif? Yang pertama, kesaksian dari banyak generasi dan membuktikan bahwa Alkitab bukan hanya tulisan manusia, melainkan mempunyai benang merah, yaitu pesan dari entitas di luar dimensi ruang dan waktu kita. Bahwa rencana besar keselamatan ini merupakan inisiatif dari Tuhan sendiri. Yang kedua, supaya kita tahu dengan pasti siapa Mesias asli yang dijanjikan itu dan tidak salah mengidentifikasi Sang Goel ketika dia datang ke dalam dunia. Yang ketiga, semua nubuatan diberikan secara detail dan terinci supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan, yaitu misteri Allah sejak sebelum dunia dijadikan, yaitu Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus yang dia beritakan ini merupakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dalam Kolose 2 ayat 2 dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Selain nubuatan yang digenapi, Alkitab juga ditulis oleh saksi-saksi mata. Ini adalah bukti yang kedua. Yesaya 43 ayat 12, Tuhan berkata, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Begitu juga dalam Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Alkitab ditulis oleh saksi-saksi mata. Para nabi merupakan saksi mata di dalam perjanjian lama, dan para rasul merupakan saksi mata di dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya tabib Lukas berkata, dia menulis dan menyusun semuanya lewat saksi-saksi mata dan pelayan-pelayan firman yang masih hidup pada waktu itu. Begitu juga dengan Rasul Yohanes. Dia mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang Sang Firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Begitu juga dengan kesaksian Rasul Petrus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 32, Petrus berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Bukti yang ketiga dan keempat, Alkitab sejalan dengan sejarah dan arkeologi dunia. Tetapi Quran bertentangan dengan sejarah, bahkan ahistori. Quran memuat kisah-kisah yang tidak terjadi di dalam sejarah, yaitu kisah-kisah dongeng. Kita juga menemukan 25.000 penemuan arkeologi yang mendukung pernyataan dalam Alkitab. Sedangkan Quran tidak didukung oleh penemuan arkeologi manapun. Kebenaran Alkitab terdapat pada pesan teologis yang searah dan berkesinambungan dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Sampai jumpa dalam video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai the integrity of the Bible.